Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Renungan Katekismus Heidelberg kali ini masih membahas pertanyaan nomor 18, yaitu, dan siapakah perantara ini yang adalah Allah sejati dan sekaligus juga manusia sejati dan benar? Jawabannya adalah Tuhan Yesus Kristus. Tapi hari ini memberi penekanan pada yang dikaruniakan kepada kita untuk membebaskan kita dengan sempurna dan mendamaikan kita dengan Allah. 1 Korintus 1 ayat 30. Saudara-saudara, mengapa kita harus dibebaskan? Karena kita telah terjual dan terkurung di dalam penjara dosa dan kebinasaan. Kita telah menjadi hamba dosa. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang berbuat dosa, ia adalah hamba dosa. Yohanes 8 ayat 34 dan 36. Sebagai hamba dosa, tidak mungkin seseorang dapat membebaskan dirinya sendiri dari perbudakan itu. Manusia membutuhkan seorang pembebas, sehingga pembebasan itu harus bersifat sempurna. Mengapa harus sempurna? Sebab perbuatan dosa yang telah dilakukan oleh manusia telah menjadikannya mengalami kehancuran total. Oleh karena itu, penebusan atau pembebasan itu pun harus bersifat total, utuh, dan sempurna. Pembebasan yang bersifat sempurna yang demikian tidak dapat dilakukan oleh manusia. Manusia dapat melakukan pembebasan, tetapi itu hanya bersifat sementara dan parsial. Misalnya, seseorang dapat membebaskan saudaranya dari tuntutan pengadilan atau bebas dari penjara, sehingga saudaranya itu dapat dikatakan bebas. Tetapi pembebasan itu hanya menyentuh aspek fisik saja, yaitu orang itu tidak tertahan di penjara. Sedangkan tindakan kejahatan yang ia lakukan yang menyebabkan dia terpenjara itu terukir dalam batinnya dan hal itu sama sekali belum bebas. Orang tersebut masih saja merasa berdosa atau bersalah. Ia tetap tertuduh oleh hati nuraninya. Saudara-saudara, kesalahan menyangkut natur manusia. Banyak tindakan kejahatan terpatri, melekat kuat dalam batin manusia yang tidak dapat dihapus oleh manusia. Memang ada orang yang membiarkan atau menyerahkan perasaan bersalah itu kepada waktu. Artinya, biarkan saja. Nanti lama-kelamaan kita akan lupa dengan perasaan berdosa. Dan perasaan itu akan hilang dengan sendirinya. Apakah dengan melupakan suatu tindakan kejahatan, hal itu serta-merta telah hilang atau terhapus? Tidak. Manusia boleh lupa akan tindakan kesalahan dan dosanya, tetapi dosa itu sendiri tidak dengan sendirinya telah terhapus. Maka di sini kita memerlukan suatu pembebasan yang bersifat sempurna. Pembebasan itu harus sempurna. Artinya, sekali dilakukan berlaku untuk selamanya. Dapat membebaskan manusia secara utuh, total, baik tubuh, jiwa, maupun roh. Berlaku sepanjang masa, berlaku secara universal. Artinya, terbuka bagi semua manusia di segala waktu dan tempat. Pembebasan semacam ini tidak dapat dilakukan oleh manusia yang biasa, kecuali hanya oleh Tuhan Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Pembebasan yang sempurna itu sekaligus mendamaikan manusia dengan Allah. 1 Korintus 1 ayat 30. Saudara-saudara, mengapa harus diperdamaikan dengan Allah? Dosa ialah pemberontakan kepada Allah. Manusia yang berdosa berarti manusia berdiri berseberangan dengan Allah. Ia berseteru, bermusuhan dengan Allah. Rasul Paulus berkata, sebab keinginan daging adalah perseteruan dengan Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Roma 8 ayat 7. Semua orang telah berbuat dosa, berarti bahwa semua orang telah hidup sebagai seteru Allah. Filipi 3 ayat 18. Jadi, bila mana kita hidup menurut hawa nafsu, di situ kita berseteru dengan Allah. Saudara-saudara, tetapi syukur kepada Allah
Sebab pada waktu kita masih berseteru dengan Dia, Ia telah mendamaikan dirinya sendiri dengan kita melalui kematian anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita. Roma pasal 5 ayat 10. Pembebasan yang sempurna itu sekaligus telah mendamaikan kita dengan Allah. Hanya dapat dilakukan oleh Allah sendiri dalam Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Demikian renungan kali ini, sampai jumpa di edisi selanjutnya. Amin.